Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Nurra Putri dengan NIM 2003224. Dan saya Irana Dwi Febriani dengan NIM 2004043. Perkenalkan, nama saya Nova Dwi Puspita dengan NIM 2009995. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai zakat profesi. Mari disimak pembahasannya ya. Nah teman-teman, setelah yang dipaparkan tadi bahwa hari ini kita akan membahas zakat profesi, bagaimana nih? Apakah kalian tambah penasaran apa itu zakat profesi? Atau mungkin salah satu dari kalian sudah mengetahui apa itu zakat profesi dan bagaimana sih sejarahnya zakat profesi hingga zakat profesi ada pada kita sekarang? Nah, mari langsung saja kita simak pembahasannya. Jadi teman-teman, zakat itu wajib khususnya bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab zakatnya. Seperti ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, dari ayat tersebut kita dapat melihat bahwa dengan berzakat kita dapat disucikan dan dibersihkan. Maka dari itu mengapa zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah mencapai nisabnya. Jadi teman-teman, zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari harta yang dihasilkan dari profesinya atau bidang keahliannya yang sudah mencapai nisab zakat profesi. Nah, teman-teman, dari setiap profesi tersebut terdapat kewajiban berzakat sebesar 2,5% dari harta yang dihasilkan dari profesi yang kita lakukan. Nah, profesi juga terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama, profesi yang dihasilkan oleh diri sendiri, seperti artis, insinyur, penjahit, dokter, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah profesi yang dihasilkan untuk orang lain atau yang kita tuh digaji sama orang lain gitu, seperti pegawai negeri sipil, seperti pegawai swasta, dan lain sebagainya. Apakah ada dalil yang melandasi tentang zakat profesi ini? Tentu saja ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. dari ayat yang tadi, infak itu kadar untuk mengeluarkannya. Lalu, sodako adalah untuk penyalurannya. Dan hikmahnya disebut dengan zakat. Dari ayat yang tadi pula kita dapat lihat bahwa infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Maksud di sini adalah harta yang kita zakatkan harus berasalkan dari profesi yang baik, yang halal, tidak boleh yang kotor. Jadi profesi yang kita lakukan untuk menghasilkan harta tersebut harus yang thayyib dan halal gitu. Kotor di sini maksudnya adalah harta tersebut haram, baik dari cara perolehannya dan lain sebagainya. Contohnya seperti mencuri dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Jadi teman-teman, setelah tadi kita sudah mengetahui tentang apa itu zakat profesi, sekarang kita akan beralih mengenai bagaimana sih sejarah zakat profesi hingga zakat profesi berada pada zaman kita sekarang. Nah teman-teman, zakat profesi ini merupakan suatu hal yang baru karena zakat profesi ini merupakan hasil dari ijtihad para ulama-ulama. Nah teman-teman, pada zaman Rasulullah SAW, zakat profesi ini masih belum ada loh. Nah, lalu muncullah gagasan tentang zakat profesi ini. Zakat profesi ini
Penggagasnya adalah Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau mencetak buku Kitab Fikih Az-Zakah yang terbitan tahun pertamanya adalah pada tahun 1969. Beliau pun mendapatkan pengaruh dari ulama-ulama lainnya seperti Syekh Abdul Wahab Kholaf dan Syekh Abu Zahro. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas bagaimana sih awal mulanya zakat profesi bisa masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, praktik dan kajian zakat itu mulai gencar-gencarnya pada tahun 90-an akhir hingga tahun 2000-an awal. Khususnya ketika Kitab Fikih Az-Zakah yang digagas oleh Syekh Yusuf Qaradawi tadi ditranslate atau diubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia oleh Bapak Didin Hafidudin pada tahun 1999 dengan judul Kitab Fikih Zakat. Jadi teman-teman, sejak saat itulah zakat profesi di Indonesia mulai diterapkan oleh lembaga pengelolaan zakat seperti BAS atau Badan Amil Zakat milik pemerintah seperti BASDA, Basnas, maupun LAS, lembaga amil zakat milik swasta seperti PKPU, Dompet Duafa, dan lain sebagainya. Teman-teman, setelah pembahasan tentang apa itu zakat profesi dan bagaimana sejarah zakat profesi, nah sepertinya kurang lengkap ya. Maka dari itu, simak terus pembahasan selanjutnya, yaitu tentang landasan hukum, syarat, dan manfaat dari zakat profesi itu sendiri, yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Nova. Kepada Nova, dipersilakan. Adapun landasan hukum dalam zakat profesi diantaranya yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la yatamammamu al-khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi akhidihi illa an tu'midu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Adapun landasan hukum yang kedua yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Adik-adik, apakah kalian tahu apa sih manfaat membayar zakat? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Baik, akan kakak jelaskan. Jadi manfaat membayar zakat ini diantaranya pertama, sebagai sarana menghindari kesenjangan sosial yang mungkin dapat terjadi. Yang kedua, sebagai sarana pembersihan harta dan juga ketamakan yang dapat terjadi. Yang ketiga, sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan umat yang wahidan atau satu. Yang keempat, dukungan moral bagi mu'alaf. Yang kelima, sebagai sarana pemberantas penyakit hati bagi mereka yang tidak punya. Yang keenam, zakat menjadi salah satu unsur penting dalam sosial distribusi yang
menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Yang ketujuh, sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa. Serta yang kedelapan, sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam. Selain manfaat, ada juga syarat-syarat wajib untuk zakat profesi. Wah, kira-kira apa saja ya syarat-syaratnya? Oke, akan kakak jelaskan. Jadi, syarat-syarat yang ada di dalam zakat profesi diantaranya 1. Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, kepemilikan yang sempurna. Keempat, zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman, ataupun titipan. Yang kelima, hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Hasil usaha tersebut termasuk pendapatan yang terdiri dari kumpulan honor, gaji, bonus, komisi, pemberian, hasil sewa, dan sebagainya. Yang keenam, cukup nisab. Yang ketujuh, yaitu cukup haul. Nah, konteks haul dalam zakat pendapatan adalah jarak, dan adapun zakat profesi bagi pengusaha, pegawai negeri yang mempunyai penghasilan yang cukup serta teratur, bagi mereka juga diwajibkan mengeluarkan zakat atau sedekah sebesar 2,5% dari hasil yang mereka peroleh. Dan ini sebagian sudah berjalan di kantor-kantor pemerintahan dan lainnya. Nah, tadi udah tahu kan apa pengertian, sejarah, landasan hukum, manfaat, dan syarat zakat profesi yang udah dijelasin sama Irena dan Nova. Nah, biar lebih paham lagi sama zakat profesi, di sini aku, Rizkia, mau ngejelasin siapa aja sih yang harus membayar zakat profesi, berapa nisab zakat profesi, gimana cara menghitung zakat profesi, dan yang bikin tambah paham itu gimana sih contoh zakat profesi itu. Yuk disimak. Sebelum kita mengetahui siapa saja yang membayar zakat profesi, aku mau ngasih tahu nih, kalau pekerjaan yang menghasilkan uang ada 2 macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan ataupun otak, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan atau otak ataupun kedua-duanya, seperti pegawai negeri atau swasta. Nah, penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisab. Di sini udah pada tahu belum nih apa yang dimaksud dengan nisab? Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Nah, karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan kepada nisab zakat-zakat yang lain yang sudah ada ketentuan hukumnya. Ada 2 kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nisab zakat profesi ini. Yang pertama disamakan dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan hadis riwayat Daud, tidak ada suatu kewajiban bagimu dari emas yang engkau miliki hingga mencapai jumlah 20 dinar. Yang kedua, disamakan dengan zakat hasil pertanian, yaitu 5 wasaq atau sekitar 750 kg beras. Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut. Standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nisab zakat profesi dengan pertimbangan sebagai berikut.
Yang pertama, untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu dan sejajar dengannya, nisab zakatnya disamakan dengan zakat hasil pertanian, yakni senilai kurang dari 750 kg beras atau 5 wasak. Yang kedua, bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nisab pertanian, sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan angkutan. Zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak, yakni 93,6 gram. Nah, tadi udah tahu jenis pekerjaan dan nisab zakat profesi. Sekarang kita masuk ke contoh dan cara menghitung zakat profesi. Yuk disimak. Yang pertama, ada hitungan zakat dengan nisab 1 bulan. Nisab zakat penghasilan untuk 1 bulan setara dengan harga 653 kg gabah. Kadarnya 2,5% dari total pendapatan. Contoh perhitungannya. Pak Setya memiliki pendapatan per bulan sebesar 6 juta. Pak Setya ingin membayar zakat profesi. Misalkan harga 1 kilo gabah Rp6.000, maka nisabnya 653 kg dikali 6.000 sama dengan 3.918.000. Pendapatan Pak Setya telah mencapai nisab dan bisa membayar zakat penghasilan. Jumlah zakat yang harus dibayar Pak Setya setiap bulannya 6 juta kali 2,5% yaitu 150.000. Setelah mengetahui hitungan zakat dengan nisab 1 bulan, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung zakat dari per tahun. Menurut Dr. Yusuf Al-Qadarawi, ada 3 cara untuk menghitung zakat profesi. Yang pertama, perhitungan pengeluaran bruto. Pengeluaran bruto maksudnya adalah mengeluarkan zakat dari penghasilan utuh. Pendapatan yang diperoleh tidak dikurangi kebutuhan apapun. Langsung dihitung nisab dan kadar zakatnya selama setahun. Contoh perhitungannya. Pak Alfian merupakan insinyur yang bekerja di Jakarta. Gajinya sebulan sebesar 20 juta. Dimisalkan harga emas 1 gram 800.000. Maka nisab emas berat 85 gram seharga 68 juta rupiah. Total gaji Pak Alfian selama setahun 240 juta. Berarti telah mencapai nisab. Maka zakat penghasilan langsung dihitung 2,5% dari total pendapatan selama 1 tahun. Jadi 20 juta dikali 12 bulan dikali 2,5% sama dengan 240 juta dikali 2,5% sama dengan 6 juta. Zakat penghasilan yang harus dibayarkan oleh Pak Alfian selama 1 tahun senilai 6 juta rupiah. Yang kedua, perhitungan pengeluaran biaya operasional. Adapun cara kedua adalah pemasukan utuh dikurangi dengan beban operasional bekerja, seperti biaya transportasi dan konsumsi harian di tempat kerja. Kembali ke contoh Pak Alfian, semisal biaya operasional kerja untuk membayar tol, bensin, dan konsumsi sebesar 2 juta rupiah. Maka perhitungannya, gaji utuh dikurangi biaya operasional dikali 12 bulan dikali 2,5%. Sama dengan 20 juta dikurangi 2 juta dikali 12 bulan dikali 2,5%, yaitu 5,4 juta. Zakat yang wajib dibayarkan Pak Alfian sebesar 5.400.000. Yang ketiga, perhitungan zakat bersih. Apabila Pak Alfian memiliki tanggungan yang harus dibiayai, maka perhitungan zakat penghasilannya dapat menggunakan cara yang ketiga, yaitu zakat bersih. Nilai pendapatan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari, membayar utang, dan membiayai tanggungan. Jika setelah dikurangi bersih tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan membayar zakat penghasilan. Walaupun ada 3 metode menghitung zakat profesi, dianjurkan untuk menghitung jumlah zakat berdasarkan penghasilan utuh, tidak dikurangi lebih dahulu. Karena dikhawatirkan ada harta yang wajib dizakatkan, namun ternyata tidak
Setelah mengetahui pematerian, yuk kita ke sesi Q&A. Pertanyaan pertama, siapakah penggagas zakat profesi dan pada tahun berapa praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia? Jawabannya Syekh Yusuf Qaradawi pada tahun 1999. Pertanyaan selanjutnya adalah, sebutkan syarat-syarat dalam zakat profesi. Jadi, syarat-syarat yang wajib untuk zakat profesi itu adalah yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, kepemilikan yang sempurna. Yang keempat, zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna. Contohnya itu seperti harta yang didapatkan dari hutang, pinjaman, ataupun titipan. Yang kelima, hasil usaha yang baik sebagai sumber zakat. Hasil usaha tersebut seperti pendapatan yang terdiri dari kumpulan honor, gaji, bonus, komisi, pemberian, hasil sewa, dan sebagainya. Yang keenam, harus cukup nisabnya. Yang ketujuh juga harus cukup haul. Nah, haul dalam zakat profesi ini adalah jarak. Dan zakat profesi bagi pengusaha, pegawai negeri yang mempunyai penghasilan yang cukup serta teratur, bagi mereka juga diwajibkan mengeluarkan zakat atau sodaqoh sebesar 2,5% dari hasil yang mereka peroleh. Dan ini sudah berjalan di kantor-kantor pemerintah dan kantor-kantor lainnya. Pertanyaan yang ketiga, Pak Mo memiliki penghasilan sebesar 10 juta per bulan. Jika emas saat ini berharga 800.000, maka berapa zakat profesi yang harus dibayarkan? Jawabannya adalah 2,5 dikalikan jumlah penghasilan 1 bulan. Jika harga emasnya 800.000, maka nisab emasnya 800.000 dikalikan 12, jadi sama dengan 68 juta per tahunnya. Sedangkan penghasilan Pak Mo dalam 1 tahun sebesar 10 juta dikalikan 12, jadi sama dengan 120 juta. Jadi Pak Mo memiliki kewajiban membayar zakat profesi. Zakat profesi yang harus dibayarkan Pak Mo sebesar 2,5% dikalikan 10 juta. Jadi sama dengan 250.000. Jadi zakat profesi yang harus dibayarkan Pak Mo sebesar 250.000. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyimak pemaparan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.